Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald Sinyal, mengatakan status tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, seharusnya sudah ditetapkan sejak 5 tahun lalu. Menurutnya, akibat tidak seriusnya pemimpin institusi anti rasuah tersebut, Hasto menjadi orang bebas. Padahal saat itu, kata Ronald, bukti dengan keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku sudah cukup dan terang benderang. Ronald bercerita, 5 tahun lalu pihaknya melakukan BAP atau berita acara pemeriksaan kepada semua saksi dan tersangka. Seorang tersangka menyatakan uang yang disepakati oleh Wahyu Setiawan sebesar 1.000, yang artinya 1 miliar rupiah. Lanjut Ronald, jumlah itu Harun Masiku sanggupi. Tapi tidak sepenuhnya. Ada percakapan sebagian rupiah itu diisi oleh orang yang sekarang menjadi tersangka. Ada isi pesan melalui ponsel soal pembagian berapa persen Harun Masiku dan berapa persen HK. Dengan alasan telah mendapat keterangan saksi, ada keterangan tersangka, ada catatan, ada rekaman video atau percakapan telepon, Ronald menyarankan HK menjadi tersangka. Namun, permintaan tersebut ditolak atasan Ronald. Belakangan, Ketua KPK Setio Budianto menetapkan Hasto sebagai tersangka suap Harun Masiku dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa 24 Desember 2024. Hasto dianggap punya andil dalam pemberian suap oleh Harun untuk anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Harun menyuap Wahyu untuk meloloskannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal. Setio menuturkan, berdasarkan penyidikan KPK, Hasto ikut menyediakan uang suap. KPK menyatakan sebagian uang suap untuk Wahyu berasal dari Hasto. Menguatkan Setio, Ronald Sinyal menyatakan hampir 50% uang suap yang diberikan Harun kepada Wahyu diduga berasal dari Hasto. Dalam pernyataan terbaru, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka bersama Donitri Istiqomah, anggota tim hukum PDIP, orang kepercayaan Hasto. Dalam kasus Harun Masiku ini sebelumnya, KPK menggeret 3 orang ke pengadilan dan mereka terbukti bersalah sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman. Mereka adalah Wahyu Setiawan serta 2 kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri. Status Harun masih menjadi buron KPK sejak 29 Januari 2020. Ketua KPK Setio menyatakan Hasto juga berperan dalam kaburnya Harun Masiku. Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga kantornya, menelepon Harun dan memberitahukannya agar merendam telepon selulernya dalam air serta segera melarikan diri. Selain itu, Setio menyatakan Hasto memerintahkan ajudannya Kusnadi menenggelamkan sebuah telepon seluler pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa KPK. Tujuannya agar telepon tersebut tidak ditemukan penyidik KPK. Lanjut Setio, Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi perkara Harun Masiku dan mengerahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah Harun Masiku melarikan diri, menurut Setio, penyidik KPK terus melakukan penelusuran. Mereka memeriksa sejumlah orang serta menyita sejumlah barang bukti elektronik. Dari situ, pihaknya mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang menguatkan keyakinan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penyidikan.